Ya, Anda masih menyaksikan Investime CNBC Indonesia, masih kita dengan tema kenali reksadana, jangan terjebak yang kaleng-kaleng, dan kita masih bersama dengan Mas Paskal Putrantio, CEO dari Advisor.id. Terima kasih banyak Mas sudah bergabung bersama kami, kita lanjutkan dialognya. Kalau tadi kita melihat dan berbicara mengenai reksadana 101 gitu ya untuk pemula, sekarang di sini kita akan terjun lebih dalam dan juga sudah ada paparan presentasi mungkin dari Mas Paskal. Namun juga sebelumnya saya akan mulai terlebih dahulu pertanyaannya, dari sekian banyak nih Mas, reksadana di pasaran yang ada itu sebenarnya seperti apa sih caranya kita mengetahui gitu ya reksadana ini masih aktif diperdagangkan seperti yang juga tadi Anda sudah sebutkan, dan dari situs-situs agen penjual seringkali kan ditampilkan produk-produk return tinggi tapi ternyata tidak aktif. Nah itu gimana sih benar-benar mengetahuinya lebih dalam? Silakan Mas. Baik, makasih. Jadi untuk barang-barang yang memang kita katakan returnnya tinggi, ya, tapi kok pada saat kita mau beli itu tidak bisa seperti itu. Nah, jadi pertama kali yang harus dicek adalah tentu saja untuk mengetahui dia itu masih aktif tidak, apakah reksadana tersebut masih menerbitkan NAB per unit, dan nilai aktiva bersih per unit atau harga reksadana setiap hari di media massa. Jika reksadana tersebut memang masih menerbitkan data NAB per unitnya ke media massa, tentu saja reksadana tersebut masih aktif. Nah, kedua adalah yang bisa dikatakan itu dapat dibeli atau tidak, tentu saja investor harus mengkontak manajer investasinya, apakah reksadana tersebut memang juga, diperuntukkan untuk publik atau memang reksadana eksklusif. Nah, dalam hal kalau reksadana tersebut memang adalah eksklusif ya, yang tentu saja bentukan dari beberapa korporasi, ya itu yang menurut saya tentu bagi investor tidak bisa untuk masuk ya, karena ada beberapa tentu saja kriteria tertentu yang memang bisa ikut kepada produk tersebut. Tapi sehingga investor harus terpaksa mencari alternatif lain reksadana yang memiliki kinerja yang kurang lebih serupa dengan kriteria tersebut, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin apakah ada yang bisa dijelaskan juga dari sini kalau kita melihat di data-data kinerja reksadana ini year to date 28 April 2023, total fixed income fund index, suku fund index dan lain-lain, apa yang sebenarnya kita bisa interpretasikan nih Pak Paskal dari hal ini? Baik, ya, jadi dari data ini kita lihat ya, sampai tanggal year to date 28 April akhir bulan kemarin, memang artinya reksadana berbasis pendapatan tetap ya, seperti fixed income dan sukuk fund index ini dua jenis reksadana yang memiliki kinerja cukup kinclong ya sampai ke 4 bulan pertama di tahun 2023. Kenapa? Karena memang secara aset yang mendasar atau portofolionya ini dari pasar SBN terutama yang sangat mendongkrak ini mencetak kinerja positif. Baik. Nah, meskipun suku bunga naik, namun justru minat investor, terutama investor asing ke pasar SBN itu sudah cukup besar. Jadi dua ini SBN ya, kalau kita berusaha mengetahui. Oleh pasar SBN seperti itu. Lalu ini pasar keuangan. Sementara untuk pasar uang sendiri, karena tinggi ya di suku bunga di pasar uang ya, seiring dengan kenaikan BI rate, ini tentu membantu mendongkrak kinerja dari suku bunga, maksud saya reksadana berbasis pasar uang. Dari mana pasar uang ini sendiri pun tidak hanya berbasis pada deposito, tapi juga pada instrumen investasi obligasi yang jatuh temponya kurang dari setahun, sehingga bisa mendapatkan yield yang juga besar, bisa mendongkrak kinerja secara rata-rata. Nah, untuk reksadana berbasis campuran dan juga saham, kenapa agak di bawah? Tapi kalau campuran kenapa masih positif? Namanya campuran itu secara komposisi, kalau kita merujuk pada aturan OJK, ada kombinasi pada surat utang, ada saham, ada pasar uang, di mana masing-masing punya batasan maksimum masing-masing. Nah, karena ada exposure tidak semua ke saham, maka dia bisa mencetak return yang positif, sehingga menurut saya ini agak terkerek oleh performa pada penempatan di surat utang. Sementara kalau yang equity ini kenapa kecil, karena memang IHSG sendiri ya sampai ke periode 28 April itu masih mencetak return sekitar 0,9%-an year to date 28 April untuk IHSG, sehingga karena memang 80% dia alokasinya minimum di saham, maka dia akan ikut pada performa market. Menarik nih kalau kita lihat juga ini datanya nih ya sebenarnya ya, untuk equity fund index ini dia memang terjun ini, jadi memang pemberat dari balance fund index ini jelas adalah equity. Ada exposure ke equity-nya. Dan kalau kita lihat memang untuk yang fixed income nih ya, dua ini ternyata yang memang menjadi returnnya yang paling ciamik selama year to date 28 April ini ya Mas. Ini menarik sekali datanya, dan ini untuk juga diketahui oleh pemirsa ya mengenai hal ini kalau kita perbandingan return, karena kita ketahui sendiri reksadana ini ada beberapa kan, beberapa tipenya. Nah, menarik. Nah, Mas, kalau misalnya kita lihat year to date, data historikal. Nah, pertanyaan berikutnya nih, Mas. Apakah misalnya kinerja masa lalu suatu reksadana itu bisa jadi tolak ukur buat masa depannya? Kalau kita melihat juga ada momentum-momentum anomali seperti contohnya kemarin pandemi dan lain-lain. Seperti apa tuh, Mas?
Ya, kalau saya melihatnya di sini ya, ini kan kebetulan juga saya tampilkan data CAGR untuk data historical hanya sebagai pendekatan awal bisa. Oke. Tapi tidak bisa dijadikan sebagai namanya garansi, garansi bahwa reksadana jenis saham ini memberikan rata-rata katakan kalau IHSG di marketnya ini kan memberikan rate sekitar 14% 3 tahun terakhir, atau misalnya kalau equity fund index ini kan rata-rata dari CAGR 3 tahun terakhir sekitar hampir 5% ya, itu akan selalu 5%. Tidak bisa seperti ini hanya menggunakan Ini dibagi tiga ya, ya, dibagi tiga ya, jadi 5%-an ya. Betul. Kalau yang ini dibagi tiga juga tadi sekitar ya 14%-an. Nah, ini sebagai angka indikatif saja, tidak memastikan bahwa ke depan akan sama. Nah, dari sini investor paling tidak hanya sebagai screening bahwa kalau misalnya di reksadana saham, kenapa kok agak lebih kecil? Karena memang dia memasukkan faktor tahun 2020 terjadi crash. Betul. Seperti itu. Namun kalau untuk yang reksadana berbasis fixed income, pendapatan tetap ataupun yang money market tentu akan lebih besar. Kenapa? Karena koreksinya tidak sedalam seperti di pasar saham. Jadi lebih kepada melihat performa rata-rata yang terjadi di jangka waktu tertentu yang kita ingin. Saat ini sebagai contoh terdekat adalah kita ambil 3 tahun. Iya. Seperti itu. Kalau di CAGR seperti apa Mas interpretasinya sendiri? Untuk CAGR ini paling bahasa gampangnya adalah lebih kepada rata-rata return tahunan. Jadi dalam waktu 3 tahun kan nggak pasti setiap tahun itu selalu untung besar tahun awal, tahun kedua mungkin rugi, minus, tahun ketiga untung tipis. Di total di rata-rata jadilah segitu, ya. angkanya sekian. Jadi angka perkiraan kira-kira. Nah kalau kita lihat sendiri di 1 year sendiri aja nih ya, kita lihat ya. Memang Ciamik selama 3 tahun kita dapat return segini gitu ya. Tapi kalau untuk IHSG tahun lalu sepertinya kita harus bisa berantisipasi dan juga harus jadi ada was-wasan sendiri ya, karena ternyata minus 5% dan itu tadi juga masih minus 0,09% dengan adanya begitu banyak gejolak uncertainties juga ya Mas ya di keuangan. Nah mungkin kita akan langsung menarik sekali ini, kita langsung juga membahas data dan langsung berdialog juga langsung dengan Mas Praska, jadi dapat insight yang begitu menarik. Namun kita akan tahan dulu Mas. Kini kita coba beralih ke polling sosial media Instagram CNBC Indonesia soal reksadana, seperti apa sih sebenarnya pandangannya, karena saya juga mau absen nih Sobat Cuan, apa saja sebenarnya pilihan investasi Anda pasca Lebaran. Nah ini kalau kita lihat bersama jawaban dari Sobat Cuan di CNBC Indonesia yang sudah langsung polling bilang bahwa habis Lebaran nih Mas Praska, investasinya 50% di saham, 21% di reksadana, 10% di fixed income, lainnya 19%. Nah, kita juga bertanya, Sobat Cuan apa yang pegang reksadana, itu pilih simpan reksadana di mana? Karena kan kita ini benar-benar fokus tentang reksadana nih. Nah, pertama, pasar uang 30% ya. Padahal tadi sebenarnya bukan yang paling cuan ya reksadana year to date ya. Lalu fixed income reksadana 25%, lalu equity atau saham 34%, dan balance fund 11%. Nah, tanggapannya seperti apa nih Mas tentang ya mungkin animo masyarakat tentang investasi reksadana pasca Lebaran ini yang mungkin masih punya uang-uang sisa-sisa THR langsung dikasih reksadana, seperti apa nih Mas? Oke, baik. Mungkin saya singgung tadi yang pertama dulu pada indeks yang utamanya, indeks pasar modal ada saham, obligasi tadi jenis-jenis instrumennya. Nah tadi ada sekitar 50% menaruh di saham. Betul. Seperti itu, justru lebih besar dibanding reksadana. Kenapa? Karena menurut saya mungkin dari para masyarakat masih berharap dengan momentum setelah Lebaran dan tambah lagi jelang tahun politik ya, ini ada peluang di mana pasar saham itu kembali bergeliat lebih kencang lagi seperti kejadian-kejadian pada tahun-tahun sebelumnya. Namun yang perlu diperhatikan adalah sebenarnya performa pasar saham sendiri itu sebenarnya tidak selalu berkorelasi positif juga dengan namanya momentum tahun politik. Sebagai contoh di tahun 2019 ya kan itu IHSG cuma plus 1,9%, bahkan nanti ada data rata-rata kinerja reksadana pun minus ya, seperti itu mungkin yang di slide berikutnya. Nah jadi membuat semua itu tergantung pada kondisi dan situasi ekonomi yang tadi kamu sebutkan, di saat itu. Dan di tahun 2009-2014 saat itu kondisi masih banyak likuiditas. Saat itu kebijakan moneter dari Bank Sentral The Fed tahun 2014 juga belum ada terjadi pengetatan kuantitatif easing ya, dan itu yang membuat pasar saham itu juga cukup kencang saat itu. Berbeda dengan 2019 sudah ada perang dagang ya, membuat pasar menjadi relatif fluktuasi. Kira-kira seperti itu. Sehingga menurut saya memang meskipun 50% menjagokan di equity tapi tetap investor harus benar-benar memperhatikan sektor apa yang masih prospektif untuk sampai tahun depan.
Nah, Jangan sampai salah 2024 ini sektor. seperti apa nih Mas politiknya? Untuk implikasi dari tahun politik untuk equity fund index, badan funds index, fixed income fund index dan money market. Karena kalau kita lihat sebenarnya ini ada transisi yang luar biasa. Ya. Saya ngerti kenapa mereka investasi ke saham karena mungkin melihat historikal pemilu 2009 dan pemilu 2025,22 ini tuh kalau di total aja 110 bagi 2 ini 55% Mas returnnya. Nggak tahu tiba-tiba di 2019 malah minus 11,18 walaupun memang secara weighted average masih 36,44. Tanggapan Anda seperti apa nih Mas untuk 2024 kira-kira kisi-kisinya? Ya, menurut saya memang di 2024 ini tantangan untuk jenis saham dulu ya. Jadi kalau yang reksadana berbasis saham ini sangat tergantung pada momentum ekonomi global ya, terutama di sektor finansial di negara-negara besar. Seperti kenapa? Karena pasar sahamnya cenderung sensitif terhadap isu ya. Dan saat ini memang sudah di era suku bunga yang ketat. Memang ada peluang di 2024 ada potensi pelonggaran suku bunga karena inflasi sudah lebih rendah tentunya, dan ini bisa menjadi katalis positif buat pasar modal dunia termasuk Indonesia, termasuk pada IISG sendiri. Namun yang diperhatikan di samping pada peluang kelonggaran moneter menjadi katalis positif bisa mendongkrak return reksadana berbasis saham dan pas-pasan di tahun politik juga ya. Ini yang perlu diperhatikan investor adalah isu-isu yang sifatnya ekonomi tapi lebih terjadi pada negara luar. Itu yang menurut saya juga bisa mempengaruhi kinerja pasar saham secara keseluruhan termasuk juga reksadana saham. Nah, kalau domestiknya sendiri seperti apa Mas? Menjelang tahun politik kan kita ketahui mungkin ada beberapa emiten-emiten dan sektor yang menggeliat, consumer dan lain-lain. Mungkin dengan ada perputaran uang yang juga luar biasa besar karena tahun politik mungkin ada emiten-emiten yang juga patut diperhatikan. Nah, mungkin pertanyaannya apa saja nih Mas reksadana yang punya peluang besar untuk bisa berperforma positif di tahun politik? Ya, jadi kalau secara jenis ya, kalau secara reksadana per produk kan tergantung dari strategi masing-masing manajer investasi ya. Tapi secara jenis, saya tetap melihat bahwa di tahun 2024 ini memang reksadana fixed income masih menjadi harapan ya, lebih leading. Sementara untuk yang kedua baru reksadana equity berbasis saham ya. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat untuk reksadana berbasis saham sendiri masih cenderung dipengaruhi oleh fluktuasi dari market saham di tahun 2024. Volatilitas yang begitu besar. Volatilitas seperti kejadian di tahun 2019 seperti itu karena isu market yang eksternal cukup kuat. Nah, sementara kalau untuk jenis fixed income baik sukuk funds maupun fixed income ini karena ada peluang pelonggaran suku bunga sehingga mendorong peningkatan pada nilai pasar dari surat utang yang menjadi underlying atau aset portofolio dari reksadana berbasis sukuk sama pendapatan tetap, kira-kira seperti itu. Jadi menurut hemat pandang Anda untuk kali ini 2024 ini menarik diperhatikan adalah pergerakan dari reksadana yang memiliki fixed income index ya Mas ya. Jadi memang itu yang, karena kita melihat juga saya tidak tahu nih apa yang terjadi 2019 bagi mereka yang sudah memperkirakan 2019 ini sudah memakai equity fund index, mungkin melihat historikalnya begitu baik, tapi 2024 ini dengan ada begitu banyak ketidakpastian global juga lebih baik menggunakan ini juga dengan momentum tadi ya suku bunga tinggi juga itu tadi ya yang mungkin berpeluang mengalami penurunan juga. Baik, terima kasih banyak analisisnya menarik sekali insight-nya dan juga sepertinya memberikan harapan juga untuk harapan dan kisi-kisi tentunya untuk investor pemula tentunya yang ingin sekali berinvestasi di reksadana. Terima kasih banyak Mas Praska Putrantiyo, CEO Investor.id. Insight-nya kali ini di Invest Time CNBC Indonesia. Sehat dan sukses selalu Mas.